Shalom. Shalom. Merdeka. Merdeka. Shalom ya keluarga PCC. Pada sore hari ini kita untuk beribadah, di mana sore ini kita bersyukur ya dengan cuaca yang juga baik. Terima kasih kehadiran keluarga PCC untuk beribadah. Kita ucapkan syukur apa yang telah Tuhan sediakan dalam hidup kita, dengan kasih karunia yang melimpah. Kita terima ya. Terima kasih. Di Markus 5 ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ya. Nah, itu di firman-Nya. Firman nanti akan dibawa oleh Pak Samuel dengan judul kuasanya tersedia. Luar biasa ya, ini firman-Nya luar biasa. Dengan iman yang kuat, semua tidak ada yang mustahil. Kalau kita beriman seperti wanita ini ya, hanya berangan-angan saja untuk mencapai memegang jubahnya Tuhan. Luar biasa. Nanti biar Pak Sam menjelaskan firman ini untuk sebagai pedoman kita, cara kita beriman kepada Tuhan. Tidak sulit dan tidak mudah juga. Tapi kalau kita punya beriman seperti wanita ini, dengan mudah dia sembuh. Bukan hanya kesembuhan, tapi apa saja pasti akan berhasil dengan iman seperti wanita ini ya. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Bapak dengan saat ini kita berada di tempat ini Bapak, kita beribadah di sisi kami beribadah, ucapan syukur di mana celebration ini Bapak, pada hari Minggu ini Bapak. Kami bersyukur atas segala sesuatu penyediaan yang telah Kau sediakan dalam hidup kami keluarga PCC besar ini Tuhan. Kami percaya kesepakatan setiap kali kita berdoa sepakat, di mana kita punya iman seperti wanita ini Tuhan. Kami percaya kuasa mujizat terjadi bagi setiap anak-anak-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini bersama-sama dari terbitnya matahari, dalam nama Tuhan yang dipuji, amin. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dalam nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, dalam nama Tuhan dipuji. Dengan dia panggil nasa
panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Sekali lagi, jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ya Allah, Bapa yang memegang tangan setiap kita, amin. Haleluya. Bapa pegang tanganku. Bapa pegang tanganku, Bapa ku rindu selalu berada dekatmu, melihat senyummu, Bapa.
mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan hidup kami, sembuhkan hidupku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagimu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang ku saksikan perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagimu. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagimu. Sungguh percaya, sungguh percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagimu. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku.
Bapa, sungguh besar kasih-Mu dalam hidup kami. Sampai saat ini Kau terus melakukan perbuatan yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, tidak habis-habisnya kasih setia-Mu di dalam setiap bidang kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, karya-Mu yang ajaib, ciptaan-Mu yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus, saat ini kami mau menerima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Roh Kudus Kau yang memberikan kami hikmat, kewahyuan dan pengetahuan, sehingga kami boleh mengerti setiap firman yang Kau bagikan dalam hidup kami pada malam hari ini. Karena firman itu yang akan memerdekakan kami, yang akan membuat kami mengalami semua janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Kau yang sudah mengenapi semuanya Tuhan. Amin. Itu ada dalam hidup kami, dan kami mau hidup di dalam penggenapan itu. Terima kasih Bapak, kami ucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Siapa yang seminggu ini mengalami mujizat Tuhan? Amin. Amin. Silakan cerita. Ayo, siapa yang mau bersaksi di sini? Mbak Vera mau bersaksi mujizat Tuhan dialami. Dalam bulan-bulan ini saya merasakan galau. Ya. Pak Sam juga tahu, Mbak Edri tahu. Terus tahu sendiri tahu kan, kalau bulan puasa ini kan masa-masa saya agak turun gitu loh ya. Tapi saya ya harus percaya sama Tuhan. Rezeki masih Tuhan kasih, Tuhan beri mesti ya. Amin. Apalagi tadi pagi itu saya berangkat terus udah pesimis banget gitu, saya udah kayak gimana gitu, males gitu rasanya. Ya puji Tuhan hari ini, tadi ada Mbak Idri, ada Pak Sam, saya juga semangat hari ini. Tadi puji Tuhan hari ini berkat Tuhan tidak terduga. Amin. Tidak menyangka hari ini penjualan lumayan, nggak terlalu drop banget gitu. Terus, terima kasih. Dari ini puasa yang tersedia, ya. Bagaimana kita menggunakan puasa yang tersedia? Kita baca di dalam Markus, ya, Markus 5 ayat 26. Ayat 26 sampai 28 dulu. Markus 5 ayat 26 sampai 28 terlebih dahulu. Silakan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Amin. Jadi ini cerita ketika Yesus ya menyeberang dengan perahu, orang berbondong-bondong menemui dia, ya kan, tiba-tiba ada seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus, ya, dia berkata pada Yesus sambil tersungkur depan kakinya, dia mohon, Yesus, anakku perempuan sedang sakit hampir mati. Ya, kalau sekiranya kita dapatkan kabar seperti itu, kira-kira kita bergegas atau santai dulu? Yesus ini apa? Bergegas atau santai-santai dulu? Di sini dikatakan anakku perempuan sedang sakit hampir mati dan akhirnya dan letakkan tanganmu atasnya supaya selamat dan tetap hidup. Jadi harapannya orang supaya anak perempuannya atau keluarganya ini sembuh karena dia hampir mati. Harapannya apa? Dan cepet toh didoakan supaya dan cepet sembuh dan jadi mati. Amin. Amin. Atau kepengen dan mati? Enggak ya. Nah, lihat nih, Yesus lalu pergilah Yesus dalam perang itu. Seketika itu juga, ini luar biasa, ya. Dia tidak menunda-nunda, dia tidak menunggu-nunggu lama lagi, padahal baru selesai nyebrang, ya. Dan orang-orang akhirnya berbondong-bondong ikuti dia, berdesak-desakan di situ.
Nah tiba-tiba ketika di jalan lagi perjalanan, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun, bayangin. 12 tahun ini lama apa sebentar? Bukan 12 bulan, 12 bulan aja lama. 9 bulan 10 hari aja lama enggak? Yang pernah mengalami, ya. 12 tahun lamanya menderita pendarahan, ya. Menderita pendarahan, bukan menghasilkan darah, ya. Ini sakit, ya. Bukan sesuatu yang luar biasa dia bisa tidak, ya. Nah, ayat 26-nya ini ya. Dia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. 12 tahun kira-kira udah berapa tabib yang dia coba? 12 tahun. Mungkin kalau hari ini yang paling larang wes tak lakoni gitu loh, ya kan? Wes entek-entekan aku. Ya, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, ya, wes entek-entekan. Wes udah ada harapan, sepertinya ada harapan lagi. Ya, tapi ini hebat, dia tetap mau coba. Ya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Nah sebenarnya ini ada satu kesaksian yang bagus, ya, mau disaksikan. Ini dia benar-benar menderita 12 tahun, ya, dan ketika dia berobat ke sana kemari, tidak semakin baik tapi makin memburuk. Ya, makin memburuk. Ya. Dia ketika itu dia dengar ada Yesus di sana, dia dengar tentang Yesus. Nah, di tengah-tengah banyak orang, banyak itu dia mendekati Yesus dari belakang. Ya, dia tidak berani dari depan. Kalau berani dari depan, dia akan menghalangi, dia takut pasti akan dimarahi sama rombongan orang. Karena orang ini bergegas ke rumahnya Yesus. Ya. Nah, tetapi lihat ini ayat 28. Ya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya aku akan sembuh. Ingat ya, di ayat 26, dia sudah mengalami 12 tahun, banyak cara dilakukan sama dia, banyak tabib yang berusaha menyembuhkan dia, tidak berhasil. Tapi dia percaya dengan hal yang sederhana. Ya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sepele kan? Makanya jangan remehkan hal-hal yang sepele dalam Tuhan. Amin. 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 Ya. Jangan sepelekan, sepertinya hal itu kan mustahil. Tapi guru tok, doa tok, bisa mari. Jangan sepelekan itu. Kita harus berikhtiar, kita harus berusaha, kita harus lakukan ini itu dan kalau perlu keluar biaya yang mahal, itu baik, tidak masalah, baik. Tetapi yang utama adalah apa? Ya, yang sepele dari Tuhan. Asal ku jamah jubahnya saja, aku sembuh. Asal ku jamah jubahnya saja, aku pulih. Asal ku jamah jubahnya saja, anakku sembuh, keluarga aku pulih. Amin. Ya. Nah, di sini kita bisa belajar. Ya, dari sini kita akan melihat bagaimana kehidupan kita saat ini sama dengan wanita ini, atau lebih buruk, atau mungkin tidak ada masalah, everything is okay. Ya kan? Apapun itu kita mengucap syukur. Ya. Tetapi kalau terjadi dalam kehidupan kita saat ini, yang kita mengalami dalam tanda petik penderitaan dan sudah bertahun-tahun, ya, tidak mengalami kesembuhan, ya, kita lihat, ya, yang pertama, dia mendengar berita tentang Yesus. Berita tentang Yesus ini yang utama. Kalau dia tidak pernah dengar berita tentang Yesus, dia tidak pernah datang ke Yesus. Amin. Amin. Dia tidak pernah bertemu dengan Yesus. Ya, dia dengar tentang Yesus, dia dengar tentang reputasi Yesus, dia mendengar apa yang Yesus kerjakan, dia mendengar apa yang Yesus ajarkan, dan dia dengar apa yang Yesus hasilkan. Amin. Makanya kita perlu mendengar tentang Yesus. Melalui apa?
melalui Firman. firman. Ya. Ini sangat penting sekali. Ya. Sehingga apa? Dengar-dengaran tentang Yesus ini akan berdampak yang luar biasa. Ya. Nah, yang kedua, dari apa yang dia dengar ini timbul apa? Percaya. Timbul iman. Kalau dia tidak pernah dengar, dia tidak pernah percaya. Ya. Dari dalam hatinya dia percaya pada Yesus. Oh, Yesus ini seperti ini. Aku percaya bahwa Yesus sanggup menyembuhkan sakitnya. Amin. Ya. Kalau kita dengar reputasi Yesus saat ini, kita tidak seperti zaman waktu itu. Tetapi Yesus bukan dengan muka. Tetapi hari ini kita lebih hebat lagi. Amin. Kenapa? Karena kita nggak cuma ketemu muka dengan Yesus, enggak. Tapi Yesus ada di dalam kita. Amin. Amin. Ya. Artinya apa? Setiap saat ada Yesus di dalam kehidupan kita. Ya, ini lebih luar biasa lagi. Nah, kemudian ini saya exciting banget ya firman ini, karena firman ini aku dapat sebenarnya ini waktu saya ulang tahun dari Selasa kemarin ya, kita perjamuan kudus ya, dia dapat firman ini. Dan firman ini sebenarnya memang kita kan temanya kan puasa ya kan. Tetapi aku minta yang sederhana Tuhan. Tapi ini sederhana tapi luar biasa puasanya ya. Ini adalah gimana ini? Kamu yang khotbahkan ini apa aku? Ya kan? Dia bikin yang lain lah tugasnya. Tapi minggu depan dia janji mau bicara. Amin. Amin. Nah, siap-siap ya. Ya. Nah, dari kepercayaan hatinya ini, mulutnya mengaku. Ini prosesnya kita lihat ya. Dia dengar tentang Yesus, nggak dengar tentang yang lain. Tadi dia dengar tabib ini, metode ini, cara ini. Yang terakhir yang dia dengar ada Yesus seperti apa, reputasi Yesus. Ya. Kemudian dari dengar tentang Yesus, tentang firman Tuhan, dia percaya. Iman timbul karena dengar akan firman Tuhan. Amin. Ya. Ketika dia dengar, ya, akhirnya apa? Dia punya kepercayaan dalam hatinya, kemudian mulutnya mengaku apa yang diakui. Kita lihat di Markus 5 ayat 28. Ya, sebab katanya asal jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Pengakuannya sederhana, toh. Sederhana apa rumit? Asal aku percaya, aku baca firman-Nya, aku percaya sama Yesus, masalahku selesai. Ya. Mulai dari situ, ya, percaya, ya. Sakitku sembuh, asal aku jamah jubahnya saja. Aku dipulihkan, keluargaku dipulihkan. Amin. Ya, apa yang aku butuhkan, aku terima saat ini juga. Ya, itu yang terjadi. Dan iman dan pengakuannya itu timbul tindakan sesuai dengan imannya itu, sesuai dengan ucapannya itu. Kemudian dia melihat Yesus dan menjamah jubah Yesus dan dia mengalami kesembuhan. Ya. Kalau dia berkata asal jamah jubahnya saja, tapi dia tidak pernah jamah, dia menunggu Yesus lewat dan menjamah dia, ya dia tidak mengalami karena Yesus lagi cepat-cepat. Ya. Nah, hasil dari iman disertai dengan pengakuan dan berbuah tindakan itu akan menghasilkan mujizat. Ya, seketika itu ayat 29 dikatakan, seketika itu juga, enggak nanti, enggak besok, seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Amin. Amin. Saat itu juga. Jadi ini kebenaran firman Tuhan. Ketika kita berdoa, kita percaya, kita mengaku percaya, kita bertindak sesuai dengan iman kita, saat itu juga terjadi mujizat. Amin. Walaupun mujizat itu berbeda, kita harus sudah percaya, karena yang terjadi itu seketika itu juga terjadi. Jadi kalau kita belum melihat mujizat itu, jangan pernah meragukan. Jangan pernah meragukan. Ya.
terus teguh berdiri sampai itu dimanifestasikan dalam hidup kita. Amin. Amin. Karena kebenaran firman-Nya berkata, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Ya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Amin. Nah, itu kalau dari sisi perempuan itu. Bagaimana dari sisi Yesus ya? Kita belajar. Ya, apa yang terjadi dengan iman yang seperti itu? Ya. Markus 5:30-31, saya baca. Ini yang dirasakan Yesus, ya. Markus 5:30-31. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapakah yang menjamah jubahku?" Murid-muridnya menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku?" Amin. Jadi ketika perempuan itu menjamah jubah Yesus, yang dihasilkan dari iman perempuan itu ada apa? Ada kuasa, ada tenaga yang keluar dari Yesus. Amin. Ya, bayangkan. Ketika ada iman, ada pengakuan iman, ada tindakan yang dihasilkan dari iman, saat itu juga ada tenaga yang keluar daripada Yesus. Ya. Siapa yang bisa? Ya, ini luar biasa. Gak ada di tempat lain, gak ada di agama lain yang bisa nyedot kuasanya Allah. Hanya orang Kristen. Amin. 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 Ya, hanya orang-orang yang punya iman kepada Yesus. Ya, dan ini bicara dari roh, bukan fisik ya. Karena kenyataannya Yesus ini berjalan berdesak-desakan. Banyak yang menjamah dia, menyenggol dia, menyentuh dia, banyak sekali. Tetapi tidak ada satupun itu yang bisa menyedot tenaga yang daripada Yesus. Ya. Jadi itu bicara sesuatu tenaga dari roh Tuhan yang keluar dan menghasilkan kesembuhan, menghasilkan mujizat. Amin. Yesus ini sudah berbalik belum? Ketika wanita ini sembuh, belum. Yesus jalan, masih jalan. Ketika dia rasakan ada tenaga yang keluar, Yesus berbalik, loh. Ya, menjamah dan menyembuh. Jadi dia merasakan ada tenaga itu, dan tenaga itu tidak disadarinya keluar dengan sendirinya dulu. Ya. Nah, Yesus tidak perlu berkata-kata, bahkan belum menyadari siapa yang menjamah dia. Ya. Ya, tapi di dalam diri Yesus tersedia kuasa yang akan keluar dan bertindak ketika ada iman. Amin. Iman yang disertai dengan pengenalan dan tindakan sesuai dengan iman ini akan membuat ya kuasa yang ada dalam Yesus ini keluar. Ya. Dan kuasa itu tidak melihat apakah perempuan itu layak atau tidak. Kenyataannya dia najis. Ya, dia sakit pendarahan 12 tahun. Ya. Bahkan dia sudah pergi ke berbagai alternatif, ke dukun dan lain sebagainya. Ya. Kalau hari ini ada mendoakan orang yang suka ke dukun, ke siapa? Kamu udah ke dukun ya? Kamu ke ini ya? Kamu kena kutuk loh, kamu sudah ke sana. Tapi karena iman, ya, kuasa Yesus sudah betul-betul melihat itu semua. Amin. Ya, kuasa itu tidak perlu menanyakan siapa kamu, statusmu apa, enggak. Ya, tapi ketika ada iman yang timbul dari pendengaran tentang siapa Yesus dan iman itu diakui dan dinyatakan dalam tindakan, maka kuasa yang sudah tersiap melimpah di dalam Yesus segera keluar dan bekerja. Amin. Dan Yesus tidak perlu minta kasih. Oh, kamu minta, ya saya kasih, enggak. Seperti kalau kita misalkan yang sederhana aja ya, kita masak,
ya kan? Kita sediakan masakan untuk orang rumah, ya. Kemudian kita tinggal. Orang rumah mau telepon, Bu, aku boleh ngambil masakan, perlu nggak? Enggak, tidak ngambil, tersedia kok. Tersedia. Ya, mau diambil sekarang, besok, nanti atau nggak diambil atau dihabisin, terserah. Ini kuasa yang tersedia dalam Yesus dan tidak pernah habis, stoknya melimpah. Terserah mau ambil kapanpun, ya, sebanyak apapun, monggo. Ya, ini cara kerjanya. Kuasa itu seperti itu. Kuasa Yesus tidak pernah ditahan-tahan, tidak pernah. Nikmati kuasa yang ada pada hidupku. Aku sudah ada dalam kamu. Kuasa itu sudah nyampe dalam hidupmu. Gunakan itu. Amin. Caranya kita tahu. Dengan iman, mendengar firman Tuhan, timbul iman, diakui, bertindak. Amin. Kadang-kadang sebelum bertindak itu sudah terjadi. Ya. Itulah kuasa yang dari Roh Kudus yang sudah ada dalam hidup kita. Ya. Dan Roh itu punya kuasa yang sama. Roh yang ada dalam hidup kita ini ya, punya roh yang sama yang waktu itu juga mengalir keluar penyembahan perempuan itu. Roh yang ada dalam hidup kita ini juga roh yang sama ketika Yesus menyembuhkan seorang mati. Roh yang ada dalam hidup kita ini bahkan sama dengan roh yang membangkitkan Yesus dari orang mati dan membawa Yesus ke surga. Amin. 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 Ya, itu tersedia bagi kita. Ya. 1 Korintus 12 ayat 10. 1 Korintus 12 ayat 10. Silakan dibaca. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi yang memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang yang memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain yang memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Amin. Ya, kita diberikan itu semua. Di sini dikatakan seorang ini enggak. Ya, memang ada yang spesial karena dia punya panggilan. Ya. Ketika kita sekolah, semua kita diajar dari gambar, melukis, matematika, IPS, IPA. Tapi ketika kita ada dalam panggilan kita, pekerjaan kita, dan semuanya kita pakai, benar kan? Semua yang ada dalam hidup kita ini sudah lengkap diberikan oleh Yesus. Kuasanya ada. Tetapi ketika kita pergi mendoakan orang sakit, kuasa kesembuhan ada. Amin. Ketika kita pergi mendoakan orang yang galau, kuasa penghiburan itu, kuasa kekuatan itu terjadi. Amin. Amin. Ya. Roh itu kuasa tersedia. Ya, melimpah. Ya, jangan sungkan-sungkan diambil. Ya. Roh Allah ada pada kita dan kuasanya tersedia melimpah, mulai dengan tentang dia percaya apa yang dikatakannya, akui dengan mulutmu, ucapanmu dan bertindak sesuai dengan imanmu. Seperti ya urutannya ya. Nah, yuk kita coba ya, kita buka Yesaya 61 dan kita baca bersama-sama. Yesaya 61. Coba baca. Sudah ketemu semua? Sudah ketemu? Yesaya 61 ayat 1 dan seterusnya sampai satu pasal. Ya, kita baca bareng-bareng dengan iman. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita ada yang harus diganti aku ya, bilang aja aku. Jangan. Jadi ini antara aku sama Tuhan. Ya, yuk, sudah ketemu semua, amin. Yesaya 61 mulai ayat 1. Yesaya 61 ayat 1. Ketemu semua, amin? Amin. Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara,
dan merawat orang-orang yang keruh hati, untuk memberitakan kebebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala dari halu, minyak untuk pesta dan kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang muda, supaya orang menyebutkan mereka pohon ranting kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan agungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Orang-orang luar akan melayani aku sebagai gembala kambing dombaku, dan orang-orang asing akan bekerja bagiku sebagai petani dan tukang pemburu anggurku. Tetapi aku akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Aku akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan akan memegang diri dengan segala harta benda mereka. Sebagai ganti bahwa aku mendapat malu 2 kali lipat, dan sebagai ganti noda dan ludah yang menjadi bagianku, aku akan mendapat warisan 2 kali lipat di negeriku, dan sukacita bagiku menjadi kepunyaanku. Sebab Engkau Tuhan mencintai hukum dan membenci perampasan dan kecurangan. Aku akan memberi upahku dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi denganku. Keturunanku akan terkenal di antara bangsa-bangsa dan anak cucuku di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku, sebab Dia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku dan menyelubungi aku yang jubah kebenaran, seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasannya. Sebab seperti bumi memancarkan tumbuh-tumbuhan dan seperti kebun menumbuhkan benih yang ditaburkan, demikianlah Tuhan Allah akan menumbuhkan kebenaran dan puji-pujian di depan semua bangsa-bangsa. Amin. Amin. Haleluya. Ini menjadi pengakuan kita dan sudah diketahui Tuhan. Amin. Ya, akui itu. Salah satunya firman seperti ini diakui. Ya, jadi Tuhan tidak ingin kita sembuh, hanya sembuh, tapi Dia ingin kehidupan kita juga mengalami keselamatan. Amin. Ya, Markus 3:34 berkata, maka kata pada orang, hai anakku, imanmu ya akhirnya walaupun itu sudah terjadi, Tuhan masih meneguhkan lagi. Ya, Markus 5:34. Ya, katanya pada perempuan itu, hai anakku, ya, ini luar biasa. Ya, oleh karena iman, percaya, ini yang merubah identitas yang tadinya seorang perempuan yang tidak kenal. Yesus berkata, hai anakku, iman ini akan mengubah hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Iman ini akan mengubah identitas diri kita. Kita mendengar Tuhan, kita percaya, kita akui dengan mulut kita, itu merubah identitas diri kita. Dari yang hamba, orang yang tidak berguna, orang yang mengalami penderitaan, menjadi seorang anak. Amin. Ya, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi kesembuhan ini include dengan keselamatan. Ya, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Amin. Kenapa Tuhan tegaskan ini lagi? Karena Tuhan mau perempuan ini tahu jati dirinya setelah dia mengalami kesembuhan. Dia karena imannya dia mengalami keselamatan.
Dan dia sembuh, tidak hanya sembuh penyakitnya, tetapi kehidupannya secara menyeluruh itu mengalami kesembuhan, mengalami keselamatan. Keselamatan tidak hanya bicara kita naik surga keselamatan, tidak, tetapi seluruh kehidupan kita. Amin. Ya, kita mengalami keselamatan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini kita belajar tentang puasa yang sangat sederhana. Ya, berasal dari apa? Dengan iman tentang mendengar tentang Kristus. Iman itu bekerja dan dia keluar melalui ucapan bibir kita akui, kita deklarasikan, dan apa yang iman itu gerakan yang kita lakukan, maka terjadi mujizat, terjadi kuasa, tenaga Yesus keluar dari dalam dia. Amin. Amin. Kabar baik. Haleluya. Dan Yesus memberkati. Siapa yang hari ini membutuhkan mujizat Tuhan, hari ini membutuhkan keajaiban dari Tuhan, membutuhkan kuasa mengalir dalam hidupnya, mulai dengar firman Tuhan, dengar apa yang Tuhan lakukan, dengar apa yang Tuhan perkatakan, dengar apa yang Tuhan kerjakan, dengar tentang siapapun, apapun apa yang berita firman tentang Yesus, dengar itu. Dan dari situ imanmu akan bekerja. Imanmu akan bekerja menghasilkan buah-buah iman. Katakan dalam mulutmu sesuai dengan apa yang kau percaya. Deklarasikan, akui apa yang Tuhan kerjakan dan mau Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Lakukan sesuai apa yang kata iman, dan engkau akan melihat mujizat. Engkau akan memperoleh perbuatan ajaib daripada Tuhan. Engkau akan menyedot kuasa tenaga daripada Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah menyediakan kuasa-Mu, Engkau sudah menyediakan kasih-Mu, Engkau sudah menyediakan belas kasihan-Mu, dan segala apa yang ada di dalam Engkau Tuhan itu melimpah, dan Engkau mau berikan itu semua dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk karunia iman yang sudah Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih untuk setiap firman yang Kau sudah tanamkan dalam hidup kami. Terima kasih untuk Roh Kudus yang mengalirkan kuasa itu dalam kehidupan kami, yang memberikan kami kehidupan, yang menghidupi apa yang kami percaya. Yes.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Biar firman-Mu ini kami akan menggunakan tenaga-Mu, kuasa-Mu untuk kami mengubah kehidupan kami, untuk kami mengubah keluarga kami, untuk kami mengubah bisnis pekerjaan kami menjadi berhasil, menjadi pulih, menjadi sembuh, menjadi mulia, dan kami akan terus berjalan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah merayakan ini semua Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan. Dan saatnya kami akan meninggalkan tempat ini untuk ibadah ini Tuhan. Engkau yang terus menyertai kami, Engkau yang terus menyediakan kuasa-Mu bagi kami, Engkau yang terus menyediakan kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sehingga kapanpun juga kami memperoleh itu semua. Kami tidak pernah kekurangan akan kasih-Mu, kami tidak pernah kekurangan akan kuasa-Mu, kami tidak pernah kekurangan akan pekerjaan-pekerjaan baik-Mu Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, jemaat PCC, keluarga mereka di mana mereka berada. Berkati usaha pekerjaan mereka, bisnis mereka, berkati pelayanan apapun juga. Ada kehidupan di dalam setiap kehidupan mereka. Oleh karena Engkau Allah yang hidup ada di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dengan segala berkat rohani dan jasmani dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Tuhan akan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, kesehatan, pemulihan, kemakmuran, dan sukacita. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Terima berkat-Nya dan hidup menghasilkan buah, dan buah-Mu tetap. Dan kita semua yang telah menerima seluruh berkat dari Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, kita sepakat berkata, Amin. Haleluya. Merdeka. Merdeka.